Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Yunisi dari Universitas Pendidikan Indonesia, program D3 Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penyuluhan mengenai diare tanpa dehidrasi pada bayi muda. Tujuannya untuk ibu mengetahui bagaimana cara penanganan jika terjadi diare. Untuk waktunya sekitar 20 menit, apakah ibu bersedia? Sebelumnya, apakah ibu mengetahui sedikit tentang diare? Tahu Bisa dijelaskan, Bu? yang itu ya diare itu yang sering BAB gitu kan? Ya, baiklah, saya akan menjelaskan lebih dalam lagi ya, Ibu. Diare adalah buang air besar atau defekasi dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair atau setengah padat. Kandungan air tinja biasanya lebih dari 200 gram mililiter per satu hari. Jika dilihat dari frekuensi, yaitu buang air besar encer lebih dari 3 kali per hari. Buang air besar tersebut dapat disertai lendir dan darah, dan dapat juga tidak disertai lendir dan darah. Kemudian, diare tanpa dehidrasi adalah peradangan mukosa lambung dan usus halus yang ditandai dengan diare dengan frekuensi 3 kali atau lebih dalam waktu 1 hari tanpa disertai dehidrasi. Kemudian ciri-ciri pada bayi jika terkena diare tanpa dehidrasi. 1. Bayi tetap aktif. 2. Memiliki keinginan untuk minum seperti biasa. 3. Mata tidak cekung. 4. Turgor kembali segera. Apakah ibu tahu bagaimana itu turgor kembali segera? Dicontohin ya, Ibu. Nah, ini normalnya akan kembali kurang dari 2 detik. Seperti itu ya, Bu. Yang kelima, bayi akan kehilangan cairan kurang 5% dari berat badan. Untuk yang terakhir, cara penanganan jika bayi terkena diare tanpa dehidrasi. 1. Beri cairan tambahan berupa ASI lebih sering dan lebih lama pada setiap kali pemberian. Jika anak memperoleh ASI eksklusif, berikan oralit atau air matang sebagai tambahan. Jika anak memperoleh ASI eksklusif, berikan 1 atau lebih cairan berikut. Oralit, cairan makanan seperti kuah sayur, air tajin, atau air matang. Untuk materinya hanya cukup sekian. Kemudian saya akan menyimpulkan pemaparan materi kali ini. Diare tanpa dehidrasi adalah diare dengan frekuensi 3 kali atau lebih dalam sehari tanpa disertai dehidrasi. Untuk ciri-cirinya, tidak ada gejala yang serius seperti bayi tetap aktif, memiliki keinginan untuk minum seperti biasa, mata tidak cekung, turgor kembali segera, bayi akan kehilangan cairan kurang 5% dari berat badan. Untuk itu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, kan tadi itu harus dikasih oralit ya. Nah, untuk anak saya misalnya terjadi diare tanpa dehidrasi tersebut, banyaknya cairan oralit yang harus diberikan itu berapa banyak ya? Kalau boleh tahu, umur bayi ibu berapa bulan? Baru 1 bulan. Untuk anak ibu dari umur 0 sampai 1 tahun dibutuhkan 50 sampai 100 ml setiap kali buang air besar. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Saya ingin memberikan kuesioner kepada ibu. Apakah ibu mau mengisi? Boleh. Jika dirasa sudah cukup, saya akan tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Yunisi
dari Universitas Pendidikan Indonesia, program D3 Keperawatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan tumbuh kembang pada anak ibu. Sebelumnya, apakah ibu bersedia untuk anaknya dilakukan pemeriksaan? Ya, bersedia. Sebelum dilakukan pemeriksaan, apakah saya boleh tahu nama anak ibu siapa? Hilda. Nama ayah? Asep. Tanggal lahir? Tanggal 10 September 2016. Nama ibu? Yeti. Sembilan delapan koma. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai KPSP. Untuk adik, apa yang kamu lakukan jika kedinginan? Apa yang kamu lakukan jika lapar? Apa yang kamu lakukan jika lelah atau capek? Selanjutnya, mana garis yang lebih panjang? Bisa gambarkan contoh seperti yang ada di sini? Coba gambar. Gambar tanggal. Oh, tadi. Sok sekali dikunin. Sekali deh. Kemudian, tunjukkan segi empat merah. Tunjukkan segi empat kuning. Tunjukkan segi empat biru. Tunjukkan segi empat hijau. Apakah anak dapat mengancingkan bajunya atau pakaian boneka? Ya. Apakah anak bereaksi dengan tenang dan tidak rewel tanpa menangis atau menggeluyut pada Anda pada saat Anda meninggalkannya? Ada. Dapatkah anak sepenuhnya berpakaian sendiri tanpa bantuan? Ya, bisa. Letakkan kertas di atas lantai. Terus letakkan kertas di bawah kursi. Anak kolom. Letakkan kertas di depan kamu. Letakkan kertas di belakang. Ambil pulpen, kemudian letakkan di atas meja. Selanjutnya, saya meminta Ibu untuk mengisi kuesioner masalah perilaku dan emosional. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Keterangan yang akan dilakukan pada penilaian tersebut: nilai 0 jika keadaan tersebut tidak ditemukan pada anak, nilai 1 jika keadaan tersebut kadang-kadang ditemukan pada anak, nilai 2 jika keadaan tersebut sering ditemukan pada anak,
Nilai 3, jika keadaan tersebut selalu ada pada anak. Nomor 1, tidak kenal lelah atau aktivitas yang berlebihan. Mudah menjadi gembira, impulsif, mengganggu anak-anak lain, gagal menyelesaikan kegiatan yang telah pendek dimulai, rentang perhatian, menggerak-gerakan anggota badan atau kepala secara terus-menerus, kurang perhatian, mudah teralihkan, permintaannya harus segera dipenuhi, mudah menjadi frustasi, sering dan mudah menangis, suasana hatinya mudah berubah dengan cepat dan drastis, ledakan kekesalan, tingkah laku eksplosif dan tak terduga.